kembali di dalam kebaktian virtual kita pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan mengucap syukur oleh karena kasih dan setia Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian kita bersama-sama. Kita naikkan nyanyian pujian, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun mari kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Pagi hari, siang hari, sore, dan malam hari.
memberkati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10 dengan judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Nah, anak-anak, pada waktu itu Petrus bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus pergi ke bait Allah. Nah, bait Allah adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi untuk memberikan persembahan dalam setiap tahunnya. Ya. Nah, di dalam bait Allah itu setiap pagi ada seorang yang kakinya lumpuh dibawa oleh teman-temannya. Mereka di sana untuk meminta-minta karena tidak ada satu pekerjaan yang dapat mereka lakukan selain meminta-minta. Dia duduk di pintu gerbang bait Allah untuk minta uang sedekah bagi orang yang lewat untuk beribadah kepada Tuhan. Pada suatu sore hari, Petrus dan Yohanes pergi naik ke bait Allah untuk berdoa kepada Tuhan. Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang bait Allah yang disebut dengan gerbang indah. Ketika Petrus dan Yohanes masuk, orang lumpuh itu lalu meminta sedekah kepada mereka. Pengemis itu mengharapkan sesuatu, tapi Petrus berkata kepada mereka, "Emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah." Ajaib. Ketika Petrus mengatakan hal itu, orang lumpuh itu bisa berdiri dan kedua kakinya menjadi sembuh. Ada mujizat yang terjadi. Lalu pengemis itu berdiri dan ia berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat oleh karena sukacitanya di hadapan Tuhan. Pengemis itu bersukacita di hadapan Allah dan dia memuji-muji nama Tuhan. Akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Semua orang yang ada di bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat yang telah terjadi. Ya, mereka bersukacita oleh karena iman yang dimiliki oleh pengemis ini, dan pengemis ini menjadi sembuh. Bagaimana dengan kamu semua? Allah mampu menyembuhkan kita. Allah mampu memulihkan kita. Ketika kita percaya, senantiasa percaya di hadapan Tuhan, maka Allah akan memberkati kita. Firman Tuhan di dalam kitab Lukas 18 ayat 1 berkata, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Petrus dan Yohanes senantiasa berdoa di hadapan Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Dia berdoa di hadapan Tuhan dan bersekutu di hadapan Allah. Petrus dan Yohanes senantiasa menceritakan tentang kasih Tuhan, bahwa Yesus yang adalah Allah itu telah mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Yesus yang adalah Allah itu bukan hanya memberikan kesembuhan, tetapi Dia juga memberikan keselamatan ketika kita percaya kepadanya. Kisah Para Rasul 3 ayat 8 berkata bagi kita, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Maukah engkau senantiasa mengasihi Tuhan dan memuliakan Allah? Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita sama seperti Petrus dan Yohanes yang senantiasa menceritakan tentang kasih Tuhan, sampai orang lain pun boleh dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kamu yang belum percaya, saat ini firman Tuhan mengatakan bagi kita, percaya kepada Tuhan,
Karena dia bukan hanya memberikan pemulihan, bukan hanya memberikan berkat, bukan hanya memberikan kesembuhan, tetapi dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah, juga memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami semua. Kami rindu Tuhan boleh menolong kami untuk kami melihat kasih Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bukan hanya sekedar berkat, bukan hanya sekedar kepandaian, bukan hanya sekedar kelimpahan yang boleh kami rasakan, tetapi kami boleh memikirkan yang utama, yaitu keselamatan jiwa kami. Kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyelamatkan dan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, shalom, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam kebaktian virtual kita pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan mengucap syukur oleh karena kasih dan setia Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian kita bersama-sama. Kita naikkan nyanyian pujian, sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Yesus atas segala korban.
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun mari kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Pagi hari, siang hari, sore, dan malam hari. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh memberkati.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10 dengan judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Nah, anak-anak, pada waktu itu Petrus bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus pergi ke bait Allah. Nah, bait Allah adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi untuk memberikan persembahan dalam setiap tahunnya. Ya. Nah, di dalam bait Allah itu setiap pagi ada seorang yang kakinya lumpuh dibawa oleh teman-temannya. Mereka di sana untuk meminta-minta karena tidak ada satu pekerjaan yang dapat mereka lakukan selain meminta-minta. Dia duduk di pintu gerbang bait Allah untuk minta uang sedekah bagi orang yang lewat untuk beribadah kepada Tuhan. Pada suatu sore hari, Petrus dan Yohanes pergi naik ke bait Allah untuk berdoa kepada Tuhan. Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang bait Allah yang disebut dengan gerbang indah. Ketika Petrus dan Yohanes masuk, orang lumpuh itu lalu meminta sedekah kepada mereka. Pengemis itu mengharapkan sesuatu, tapi Petrus berkata kepada mereka, "Emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah." Ajaib. Ketika Petrus mengatakan hal itu, orang lumpuh itu bisa berdiri dan kedua kakinya menjadi sembuh. Ada mujizat yang terjadi. Lalu pengemis itu berdiri dan ia berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat oleh karena sukacitanya di hadapan Tuhan. Pengemis itu bersukacita di hadapan Allah dan dia memuji-muji nama Tuhan. Akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Semua orang yang ada di bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat yang telah terjadi. Ya, mereka bersukacita oleh karena iman yang dimiliki oleh pengemis ini, dan pengemis ini menjadi sembuh. Bagaimana dengan kamu semua? Allah mampu menyembuhkan kita. Allah mampu memulihkan kita. Ketika kita percaya, senantiasa percaya di hadapan Tuhan, maka Allah akan memberkati kita. Firman Tuhan di dalam kitab Lukas 18 ayat 1 berkata, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Petrus dan Yohanes senantiasa berdoa di hadapan Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Dia berdoa di hadapan Tuhan dan bersekutu di hadapan Allah. Petrus dan Yohanes senantiasa menceritakan tentang kasih Tuhan, bahwa Yesus yang adalah Allah itu telah mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Yesus yang adalah Allah itu bukan hanya memberikan kesembuhan, tetapi Dia juga memberikan keselamatan ketika kita percaya kepadanya. Kisah Para Rasul 3 ayat 8 berkata bagi kita, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Maukah engkau senantiasa mengasihi Tuhan dan memuliakan Allah? Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita sama seperti Petrus dan Yohanes yang senantiasa menceritakan tentang kasih Tuhan, sampai orang lain pun boleh dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kamu yang belum percaya, saat ini firman Tuhan mengatakan bagi kita, percaya kepada Tuhan, karena Dia bukan hanya memberikan pemulihan, bukan hanya memberikan berkat, bukan hanya memberikan kesembuhan, tetapi
Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah, juga memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami semua. Kami rindu Tuhan boleh menolong kami untuk kami melihat kasih Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bukan hanya sekedar berkat, bukan hanya sekedar kepandaian, bukan hanya sekedar kelimpahan yang boleh kami rasakan, tapi kami boleh memikirkan yang utama, yaitu keselamatan jiwa kami. Kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyelamatkan dan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.